Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan skripsi saya. Apa judul skripsi saya? Penggunaan model Discover Learning berbasis ICT dalam meningkatkan pemahaman sains kelas 4 sekolah dasar. Penggunaan model Discover Learning berbasis ICT dalam meningkatkan pemahaman sains kelas 4 sekolah dasar. Nama Indra Maulana, NIM 2206060, nama dosen pembimbing Busukma Murni MPD, nama dosen pembimbing 2 Bu Linda Hania Fasya MPD, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Mengapa saya tertarik untuk meneliti hal tersebut? Apa pentingnya, apa urgensinya? Saya tertarik pada penelitian ini karena saya ingin membuktikan model pembelajaran ini efektif atau tidak bila diterapkan di sekolah. Apa pentingnya? Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan yang luas bagi peneliti, guru, dan sekolah dalam meningkatkan pemahaman sains. Apa urgensinya? Urgensi penelitian ini mengenai pemahaman sains siswa sehingga peneliti harus melakukan identifikasi permasalahan tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa yang melatar belakangi penelitian saya? Memangnya ada masalah apa? Dari hasil temuan di lapangan, jumlah siswa dalam satu kelas ada 25 peserta didik. Maka 10 siswa mendapatkan nilai terendah di bawah KKM. Sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai terbaik. Nilai KKM-nya hanya dicapai oleh 15 siswa. Hanya 6 dari 15 siswa yang menyelesaikan KKM yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari 80. Sisanya 9 peserta didik mendapatkan nilai antara 70 sampai 79. Mengapa meneliti objek tersebut? Saya memilih objek tersebut karena sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saya memilih sekolah ini karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian saya, yaitu penerapan penggunaan model Discover Learning berbasis ICT dalam meningkatkan pemahaman sains. Apa rumusan masalahnya? Yang pertama, bagaimana peningkatan pemahaman sains siswa kelas 4 SD dengan model Discover Learning berbasis ICT. Yang kedua, kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam meningkatkan pemahaman sains. Yang ketiga, apa saja yang dihadapi guru dalam menggunakan kendala apa saja yang dihadapi guru dalam menggunakan model Discover Learning berbasis ICT untuk meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 sekolah dasar. Apa tujuan penelitian saya? Yang pertama, peningkatan model Discover Learning berbasis ICT pada pembelajaran sains di sekolah dasar Islam Terpadu Fitrah Insani kelas 4 dilihat dari segi proses kognitif. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan pemahaman sains. Yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan model Discover Learning berbasis ICT untuk meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 sekolah dasar. Dari mana tujuan ini saya dapatkan? Tujuan penelitian ini saya dapatkan dari identifikasi masalah yang ditemukan dalam latar belakang, yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah itulah tujuan penelitian saya susun agar sesuai arah dan fokus penelitian. Apa definisi konsep-konsep yang ada dalam judul penelitian? Model Discover Learning. Model Discover Learning merupakan model pembelajaran yang interaktif di mana peserta didik ditugaskan menemukan sebuah permasalahan dan merumuskan masalah tersebut, mengamati dan mencari solusi permasalahan tersebut, serta terakhir menyimpulkan permasalahan tersebut. ICT merupakan media pembelajaran berbasis komputerisasi di mana dan pembelajaran tersebut membutuhkan komputer, aplikasi atau software, jaringan atau koneksi internet. Maka ICT dapat membantu peserta didik dalam memperoleh wawasan yang luas. Pemahaman sains. Pemahaman sains selalu berisi konsep dasar dan proses sains yang harus dikuasai peserta didik. Maka sebelum peserta didik dapat memahami sains, peserta didik harus memahami konsep sains terlebih dahulu sebelum mempelajari proses sains. Dalam pemahaman sains, peserta didik harus bisa menguasai proses sains dengan baik seperti amati, diklasifikasikan, disampaikan, diprediksikan, dan ditarik kesimpulan.
Yang keempat, siswa kelas 4 dalam penelitian ini adalah siswa jenjang kelas 4 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Fitra Insani SDTFI. Penelitian ini mengambil materi tentang tumbuhan. Apa manfaat teoritis dan praktis? Nah, manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya pada penggunaan model pembelajaran discovery learning dan pemahaman sains. Manfaat praktis bagi guru, dari penelitian tersebut guru mendapatkan wawasan yang luas dalam penggunaan model pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Model pembelajaran tersebut yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang bagi siswa, model pembelajaran discovery learning ini dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik, diantaranya peserta didik nyaman belajar dengan menggunakan model pembelajaran tersebut. Peserta didik dapat mudah memahami materi bahan ajar dengan baik. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sains di Sekolah Dasar Islam Terpadu Fitra Insani SDITFI. Dari penelitian tersebut, peneliti dapat menguji keefektivitas penggunaan model pembelajaran discovery learning berbasis ICT dalam kegiatan pembelajaran sains di Sekolah Dasar Islam Terpadu Fitra Insani SDITFI kelas 4. Apa teori yang saya gunakan? Siapa penemu dan apa asumsi teori tersebut? Untuk model discovery learning saya menggunakan teori Yasip Puspita Saris 2019. Metode pembelajaran discovery learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat mengamati sumber permasalahan tersebut, mengolah sumber permasalahan tersebut, menggali sumber permasalahan tersebut, dan mempelajari sumber permasalahan tersebut. Langkah-langkah model discovery learning menggunakan teori YESI 2019. Yang pertama, model discovery learning memiliki rancangan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Tahap pertama, melakukan stimulasi atau pemberian rangsangan. Tahap kedua, melakukan problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Tahap ketiga, melakukan data collection atau pengumpulan data. Yang tahap keempat, melakukan data prosesing, pengolahan data. Tahap kelima, melakukan verification, pembuktian. Tahap keenam, melakukan generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Yesi Puspitasari 2019. Untuk ICT saya menggunakan teori Wange 2020. Information and Communication Technology merupakan media pembelajaran yang berteknologi di mana dalam penerapan ICT ini membutuhkan komputer, aplikasi atau software pembelajaran dan jaringan internet dalam menggali informasi secara universal. Wange 2020. Maksudnya ICT merupakan media pembelajaran berbasis komputerisasi di mana dalam pembelajaran tersebut membutuhkan komputer, aplikasi software, jaringan atau koneksi internet. Maka ICT dapat membantu peserta didik dalam memperoleh wawasan yang luas. Pemahaman sains, saya menggunakan teori Siti Khadijah Afsas Sutikno 2019. Dalam pemahaman sains, peserta didik harus memiliki keterampilan proses sains, yaitu sebagai berikut: dilakukan pengamatan, dikelompokkan, diungkapkan, diperkirakan, dan diberikan kesimpulan. Siti Khadijah Afsah Sutikno 2019. Untuk indikator pemahaman sains saya menggunakan teori Permana 2022. Indikator pemahaman sains, menafsirkan kriteria kalimat ke gambar, gambar ke kalimat dapat diubah oleh peserta didik. Mencontohkan, yang pertama, pemberian contoh sains secara umum dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, ciri-ciri sains secara khusus dapat dikenali oleh peserta didik. Mengklasifikasi sains secara umum dapat dilakukan oleh peserta didik. Ciri-ciri sains secara khusus dapat dikenali oleh peserta didik. Pemberian kesimpulan yang masuk akal dapat dilakukan oleh peserta didik. Mencocokkan, menunjukkan pemahaman perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih dapat dilakukan oleh peserta didik. Mengungkapkan korelasi sebab akibat dapat dijelaskan oleh peserta didik. Terus untuk langkah-langkah pemahaman sains saya menggunakan teori Hamdan Suligar 2023. Tahap pertama, tahap orientasi kelompok. Langkah-langkahnya: menciptakan kelas kondusif diawali dengan melakukan persepsi dan tanya jawab, memotivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran yang kontekstual, tujuan dan indikator disampaikan ketika pembelajaran. Tahap konstruksi,
Persilakan peserta didik melakukan pengamatan langsung, ditemukan pengetahuan baru dari kegiatan pembelajaran yang berkorelasi dengan pengetahuan sebelumnya. Tahap integratif, kemunculan ide-ide fakta-fakta yang sangat berkaitan dengan pemahaman sains. Tahap kontekstual atau pengaplikasian. Peserta didik dapat menyusun pemahaman yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dan aktivitas peserta didik memiliki permasalahan kontekstual yang dapat diselesaikan. Pada tahap ketiga dan keempat, forum hasil diskusi dapat disampaikan. Apa perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya? Namun penelitian sebelumnya itu meninjau dari perpaduan discovery learning dengan GeoGebra. GeoGebra itu merupakan software pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk penelitian sekarang, peneliti fokus untuk mengkaji bagaimana pemahaman sains peserta didik dengan menggunakan model discovery learning berbasis teknologi ICT. Untuk teknologi ICT ini menggunakan YouTube. Nah, untuk teknologi ICT ini menggunakan YouTube. Apa hipotesis penelitian ini, khususnya penelitian kuantitatif? Dari uji normalitas, pretest dan posttest. Berdasarkan uji normalitas SPPS 22.0, maka ditemukan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Simirov untuk hipotesisnya yaitu nilai pretest dan posttest untuk hipotesisnya yaitu nilai pretest dan posttest data tidak berdistribusi normal dikarenakan nilai sig p-value kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk hipotesisnya yaitu nilai pretest dan posttest data tidak berdistribusi normal dikarenakan nilai sig p-value kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Maka selanjutnya peneliti harus melakukan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Wilkinson. Dasar pengambilan keputusan uji Wilkinson. Nomor 1, jika nilai asumsi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Berdasarkan tabel di atas, asumsi 2 Thalid memiliki nilai 0,0000, maka nilai 0,0000 dinyatakan sebagai nilai asumsi kurang dari 0,5 sehingga hipotesis dapat diterima. Maksudnya ada perbedaan hasil belajar sains pada saat pretest dan posttest. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh penggunaan model discovery learning berbasis ICT dalam meningkatkan pemahaman sains pada siswa kelas 4 pada materi tentang tumbuhan. Apa metode yang digunakan? Mengapa menggunakan metode ini? Nah, peneliti menggunakan metode mixed method ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara kuantitatif terlebih dahulu dan kemudian kualitatif. Peneliti menggunakan desain segmental explanatory. Peneliti menggunakan desain ini agar didapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan kualitatif. Apa data primer dan sekunder penelitian ini? Data primer dalam penelitian ini data yang saya peroleh langsung melalui angket wawancara kepada siswa kelas 4 dan guru SDIT Fitra Insani. Data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian ini saya ambil dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal. Apa teknik penarikan sampel penentuan informan yang digunakan? Bagaimana saya melakukannya? Teknik penarikan sampel yang saya gunakan adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel secara keseluruhan, sehingga peneliti menggunakan 25 sampel. Skala apa yang digunakan? Mengapa itu digunakan dibandingkan dengan skala yang lain? Saya menggunakan skala Likert dalam angket karena variabel yang saya teliti berkaitan dengan sikap persepsi siswa terhadap pemahaman sains dan penggunaan model discovery learning. Skala ini memungkinkan responden mengekspresikan tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan. Dibandingkan dengan skala Goodman atau nominal, skala Likert lebih fleksibel dan memberikan data yang bisa dianalisis secara kuantitatif.
Apa teknik validitas dan rehabilitas yang digunakan untuk kualitatif teknik triangulasi? Teknik uji validitas yang saya gunakan adalah uji validitas person product moment, di mana setiap item dalam angket uji dapat diuji korelasinya terhadap skor total. Item dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar pada R tabel pada taraf signifikasi 5%. Sedangkan uji rehabilitas saya menggunakan uji Cronbach alpha. Hasil nilai alpha sebesar 0,85 menunjukkan bahwa instrumen penelitian saya reliable karena nilainya lebih dari 0,60. Bagaimana saya mengolah dan menganalisis data? Untuk penelitian kuantitatif, saya mengolah data menggunakan bantuan Microsoft Excel dan SPSS. Data dari angket terlebih dahulu saya input, kemudian saya lakukan yang pertama scoring jawaban responden berdasarkan Likert, terus yang kedua uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan instrumen sahih dan konsisten. Yang ketiga analisis statistik deskriptif untuk melihat rata-rata persentase dan standar deviasi. Nah, untuk penelitian kualitatif, yang pertama transkrip jawaban, salin semua jawaban dan pretest dan proses statistik. Yang kedua reduksi data, saring jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian, singkirkan jawaban yang tidak sesuai fokus. Yang ketiga kategorisasi atau coding data, kelompokkan jawaban ke dalam tema atau kategori tertentu. Yang keempat, bandingkan antara pretest dan post-test. Ternyata ada perubahan peningkatan kedalaman sains. Ketika pretest rata-rata pemahaman sains siswa 35. Ketika post-test rata-rata pemahaman sains siswa 72. Pretest dan post-test saya gunakan dalam bentuk soal PG dan soal Urian. Jadi hasilnya berupa data kualitatif. Saya mengolah dengan cara menyalin semua jawaban responden, kemudian melakukan reduksi data dan mengkategori berdasarkan tema. Setelah itu saya membandingkan jawaban pretest dan proses untuk meningkatkan adanya peningkatan pemahaman sains. Selain itu juga saya mengolah data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Terus bagaimana hasil penelitiannya? Apakah adakah model yang dihasilkan? Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman sains siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model discovery berbasis ICT. Dari hasil penelitian, nilai rata-rata post-test lebih tinggi dari pretest, maka penelitian tidak menghasilkan model baru tapi dapat memperkuat bukti efektivitas model discovery berbasis ICT dalam peningkatan pemahaman sains. Jelaskan pembahasan penelitian saya. Pembahasan. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan untuk jawaban rumusan masalah yang pertama, bagaimana peningkatan pemahaman sains siswa kelas 4 SD dengan model discovery berbasis ICT. Bagaimana peningkatan pemahaman sains siswa kelas 4 SD dengan model discovery learning berbasis ICT pada materi sains tentang tumbuhan. Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa model discovery learning berbasis ICT dapat meningkatkan pemahaman sains siswa, terlihat dari hasil pretest dan post-test yang sudah dilaksanakan. Dari hasil uji normalitas, ternyata data yang diperoleh tidak berdiskusi normal. Selanjutnya, peneliti melakukan uji Wilkinson. Dari uji Wilkinson ini ada pengaruh penggunaan model discovery learning dalam meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 SD. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model discovery learning ini dapat meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 SD. Nah, ini adalah uji normalitas, test of normality. Berdasarkan uji normalitas SPPS 22.0, maka ditemukan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Simrov untuk nilai pretest dan post-test dapat data tidak berdiskusi normal dikarenakan nilai sig p-value lebih kecil daripada 0,05 sehingga data tidak berdiskusi normal. Sedangkan uji normalitas
Shapiro-Wilk untuk nilai pretest dan post-test data tidak berdistribusi normal dikarenakan nilai p-value 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Maka selanjutnya peneliti harus melakukan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Wilkinson. Nah, ini dasar pengambilan keputusan uji Wilkinson. Jika nilai Semsik lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai Semsik lebih besar daripada 0,5, maka hipotesis ditolak. Berdasarkan tabel di atas, nilai Semsik 2 telit memiliki nilai 0,0000, maka nilai 0,000 dinyatakan sebagai nilai Semsik lebih kecil daripada 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Maksudnya ada perbedaan hasil belajar sains pada saat pretest dan post-test. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh penggunaan model discovery learning berbasis ICT dalam meningkatkan pemahaman sains pada siswa kelas 4 SD pada materi tentang tumbuhan. Nah, yang nomor 2 dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2. Kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam meningkatkan pemahaman sains? Kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam meningkatkan pemahaman sains pada materi sains tentang tumbuhan? Maka agar peneliti dapat mengetahui kesulitan siswa, peneliti memberikan lembar angket kepada siswa berjumlah 25 siswa. Dari lembar angket ini berjumlah 47 pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Berdasarkan hasil penelitian berupa angket, maka dapat disimpulkan beberapa kesulitan siswa dalam pemahaman sains, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak suka pelajaran sains. Yang kedua, siswa tidak suka membaca buku pelajaran. Yang ketiga, siswa tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi ilmuwan di bidang sains. Yang keempat, siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran sains. Yang kelima, siswa tidak memiliki potensi di bidang sains. Yang keenam, siswa tidak mengulang kembali materi sains yang sudah diajarkan baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketujuh, siswa sering melamun ketika pembelajaran sains dikarenakan kurang memahami materi sains. Yang kedelapan, siswa tidak memahami sains dengan baik. Yang kesembilan, siswa menganggap bahwa sains merupakan pelajaran yang sulit. Yang ke-10, siswa tidak suka membaca buku tentang sains. Yang ke-11, siswa sulit memahami sains dengan mudah. Yang ke-12, siswa ingin setelah lulus SD tidak mau belajar sains. Yang ke-13, siswa menganggap bahwa sains itu membosankan. Nah, nomor 3. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, kendala apa saja yang dihadapi guru dalam menggunakan model discovery learning berbasis ICT untuk meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 sekolah dasar? Kendala apa saja yang dihadapi guru dalam menggunakan model discovery learning berbasis ICT untuk meningkatkan pemahaman sains siswa kelas 4 sekolah dasar pada materi sains tentang tumbuhan? Maka peneliti melakukan wawancara ke-4 guru dan memberikan angket ke 30 guru. Dari wawancara tersebut berjumlah 25 pertanyaan yang harus dijawab oleh guru. Dari lembar angket guru berjumlah 38 pertanyaan yang harus dijawab oleh guru. Dari hasil penelitian ini terdapat kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman sains siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian guru belum pernah menerapkan model discovery learning. Yang kedua, guru mengetahui tidak semua siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, guru mengetahui karakteristik siswa yang bervariasi. Yang keempat, guru mengetahui tidak semua anak menyukai sains. Yang kelima, ketika dalam praktik kadang media yang tersedia tidak memadai. Terus yang keenam, mood siswa tidak stabil. Yang ketujuh, tidak tersedianya bahan ajar dan alat peraga. Yang kedelapan, kesulitan anak dalam mengilustrasikan gambar, maka dibutuhkan alat peraga untuk menunjang pembelajaran sains. Yang kesembilan, karena lingkungan sekolah padat penduduk dan tidak alam, jadi ketika materi sains sulit untuk diajak langsung pengamatan ke alam. Yang ke-10, guru menemukan kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang ke-11, kurangnya penyediaan fasilitas alat peraga yang menunjang pada pembelajaran sains. Yang ke-12, guru mengetahui
siswa kurang suka membaca buku sains. Yang ke-13, guru mengetahui ada sebagian anak kurang lancar membaca. Yang ke-14, adanya siswa yang lower sehingga dibutuhkan pendampingan belajar dengan diberikan program remedial. Yang ke-15, adanya siswa yang spesial sehingga dibutuhkan program pengayaan. Yang ke-16, dalam penggunaan model discovery learning membutuhkan jaringan internet, tapi terkadang jaringan internet kurang stabil. Yang ke-17, sebagian kecil guru ada yang kurang menguasai sains. Terus yang ke-18, tidak ada pembiasaan literasi sains baik di rumah maupun di sekolah. Apa kesimpulan penelitian saya? Yang pertama, berdasarkan hasil pretest dan post-test, rata-rata hasil pretest dan post-test sebelum diberikan treatment penggunaan model discovery berbahasa ICT yaitu adalah 35. Rata-rata hasil pretest sebelum diberikan treatment penggunaan model discovery learning berbahasa ICT yaitu 35. Rata-rata hasil post-test setelah diberikan treatment penggunaan model discovery learning berbahasa ICT yaitu 72. Kemudian hasil pretest dan post-test dilakukan uji normalitas. Melalui uji normalitas ditemukan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Simorov untuk nilai pretest dan post-test data tidak berdistribusi normal karena nilai sig p-value lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya peneliti melanjutkan uji Wilkinson. Dari hasil pretest dan post-test melalui uji Wilkinson ditemukan SMSIG 2T memiliki nilai 0,0000 dinyatakan sebagai nilai SMSIG kurang dari 0,5 sehingga hipotesis dapat diterima. Maksudnya ada perbedaan hasil belajar sains pada saat pretest dan post-test. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh penggunaan model discovery berbahasa ICT dalam meningkatkan pemahaman sains pada siswa kelas 4 SD pada materi tentang tumbuhan. Yang kedua, berdasarkan hasil angket yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam pemahaman sains yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak suka pelajaran sains, siswa tidak suka membaca buku pelajaran, tidak suka membaca buku pelajaran. Yang ketiga, siswa tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi ilmuwan di bidang sains. Yang keempat, siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran sains. Yang kelima, siswa tidak memiliki potensi di bidang sains. Yang keenam, siswa tidak mengulang kembali materi yang sudah diajarkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang ketujuh, siswa sering melamun ketika pembelajaran sains dikarenakan kurang memahami materi sains. Yang kedelapan, siswa tidak memahami sains dengan baik. Yang kesembilan, siswa menganggap bahwa sains merupakan pelajaran yang sulit. Yang kesepuluh, siswa tidak suka membaca sains tentang sains. Yang ke-11, siswa sulit memahami sains dengan mudah. Yang ke-12, siswa ingin setelah lulus SD tidak mau belajar sains. Yang ke-13, siswa menganggap bahwa sains itu membosankan. Yang nomor 3, berdasarkan hasil wawancara dan hasil angket guru yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kendala guru dalam pembelajaran sains yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian guru belum pernah menerapkan model discovery learning. Yang kedua, guru mengetahui tidak semua siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, guru mengetahui karakter siswa yang bervariasi. Yang keempat, guru mengetahui tidak semua anak menyukai sains. Yang kelima, ketika dalam praktek kadang media yang tersedia tidak memadai. Yang keenam, mood siswa tidak stabil. Yang ketujuh, tidak tersedianya bahan ajar dan alat peraga. Yang kedelapan, kesulitan anak dalam mengilustrasikan gambar, maka dibutuhkan alat peraga untuk menunjang pembelajaran sains. Yang kesembilan, karena lingkungan sekolah padat penuh dan tidak alam, jadi ketika materi sains sulit diajak langsung pengamatan ke alam. Terus yang ke-10, guru menemukan kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang ke-11, kurangnya penyediaan fasilitas alat peraga yang menunjang pada pembelajaran sains. Yang ke-12, guru mengetahui siswa kurang suka membaca buku sains. Yang ke-13, guru mengetahui adanya sebagian anak kurang lancar membaca. Yang ke-14, adanya siswa yang lower sehingga dibutuhkan pendampingan belajar dengan diberikan program remedial. Yang ke-15, adanya siswa yang spesial sehingga dibutuhkan program pengayaan. Yang ke-16, adanya yang ke-16 dalam penggunaan model discovery membutuhkan jaringan internet.
dalam penggunaan model discovery learning membutuhkan jaringan internet, tetapi terkadang jaringan internet kurang stabil. Sebagian kecil guru ada yang kurang menguasai sains. Yang ke-18, tidak ada pembiasaan literasi sains baik di rumah maupun di sekolah. Apa saran dalam penelitian ini? Saran sebagai tindak lanjut dan penelitian yang dilaksanakan dikemukakan beberapa saran antara lain. Yang pertama, disarankan bagi siswa untuk pembiasaan literasi agar pengetahuan siswa menjadi lebih luas dan berkembang. Bagi guru disarankan bagi guru agar lebih meningkatkan kembali kemampuan mengajar dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang efektif. Bagi sekolah disarankan bagi sekolah untuk menyediakan alat peraga untuk kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Mengapa saya memberikan saran-saran tersebut? Memang hasil apa yang membuat saya memberikan saran tersebut? Saya memberikan saran tersebut karena berdasarkan hasil penelitian saya temukan bahwa siswa kelas 4 kurang literasi sains. Terus guru mengajar masih monoton, kurangnya fasilitas alat peraga sains. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.